Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kita bersyukur di pagi hari siang hari ini kita bisa sareng-sareng nggih ziarah dumateng Eyang Sutawijaya arugi Majasto di Majasto daerah Sukoharjo. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai tempat ini diberikan oleh Allah pahala yang berlipat, diridhoi oleh Allah langkah-langkah kita. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan pada baginda agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang perkataan beliau, sabda beliau adalah peta dan tongkat bagi kita. Peta untuk mengetahui jalan, peta untuk mengetahui alamat, dan tongkat untuk sebagai pegangan menuju kita kepada keberkahan, menuju kepada ridho Allah Ta'ala. Amin. Kita pada pagi siang hari ini akan mengaji kitab Kasyfun Nur an Ashabil Kubur, karangan dari Syekh Ismail An-Nabulsi, seorang ulama yang juga ahli sufi, yang karangannya sangat banyak. Di antara kitabnya adalah yang berlabelkan Kasyfun Nur an Ashabil Kubur, yakni bercerita tentang mencingkap rahasia daripada para penghuni kubur. Wahaka al-Yafi'i fi Raudur Rayyahin an badil awliya qala sa'altullah ta'ala ayyariyani maqamati ahlil kubur. Imam Al-Yafi'i dalam kitab Ar-Raudur Rayyahin, dari sebagian ulai para wali, dia mengatakan, saya bertanya kepada kepada Allah, saya memohon kepada Allah, senantiasa berdoa kepadanya supaya aku diperlihatkan tentang kedudukan para penghuni kubur. Wara'ailatu lailatan minal layalil kubur qatin syaqqat wa idzam minhum an-naim ala sarir wa minhum an-naimu ala hariri wa dibaj wa minhum an-naimu ala raihan wa minhum an-naimu ala suru wa minhum al-baqi wa minhum ad-dhahiku. Fakultu ya Rabb law syi'ta sawaita bainahum bil karamah wa nada munadin min ahlil kubur ya fulan hadhi amsalul a'mal. Lalu dijawab oleh Allah dengan suatu malam, namanya seorang aulia ini diperlihatkan kubur, lalu kubur tersebut terbuka. Di antara mereka ada orang yang tidur di atas dipan-dipan, ada yang tidur dengan memakai sutra dan sutra dibaj, ada yang tidur dalam keadaan memakai wewangian, bau yang sangat wangi, dan di antara mereka ada yang tidur dalam keadaan bahagia ala sururi wa minhum al-baki, ada yang menangis, ada yang tertawa. Maka aku berkata, wali tersebut bertanya, ya Rabbi lau syi'ta sawaita bainahum, kalau engkau berkehendak tentu engkau bisa memberikan sama kedudukan mereka dalam hal kemuliaannya. Istilah podo wae sing ngene yo semuanya dipadakne ngoten maksudnya. Wanada mudatin, ada undang-undang yang mengatakan, suara yang mengatakan dari ahli kubur. Satu orang ahli kubur menyatakan, hei fulan, ini adalah amsal, perumpamaan amal-amal orang yang ada di dalam kubur. Ini ada yang mereka memakai pakaian sundus, dipakai sutra, ada yang memakai fahum ashabul khuluqil hasan. Orang yang demikian ini memakai sutra ini adalah orang yang memiliki budi pekerti yang baik. Wa amma ashabul harir wa dibaj, adapun orang yang memakai pakaian sutra dan sutra dibaj, kalau yang tadi berada di dipan-dipan itu, yang ini yang memakai pakaian sutra, fahumus syuhada, mereka syuhada. Jadi kalau syuhada itu dicirikan dengan memakai pakaian sutra. Wa mashabur raihan fa musaimun, orang yang memakai baunya sangat wangi-wangi itu adalah seorang yang ahli puasa. Wa mashabu surur fa humul mutahabbuna fillah, orang yang senantiasa bahagia, senang, tampak ceria, bunga, niku adalah orang yang saling mencintai di jalan Allah. Pokoknya siapapun yang berjalan bersama cintanya karena Allah itu nanti
diberikan oleh Allah kebahagiaan di alam kubur. Wa manus ashabul bukai famul mutnibun. Adapun orang yang menangis itu adalah gambaran orang yang berdosa. Wa mashabu dhoki fahum ahlu taubah. Orang yang tertawanya keras, orang-orang yang senantiasa tertawa di dalam kubur itu adalah orang yang senang bertaubat. Terus qala al-Yafi, akhirnya Imam Yafi menyatakan ru'yatul maiti fi khairin aw syarrin naun minal kasfi yadharullahu tabsyiran wa mau'idatan aw maslahatan lil mayyiti aw asda'i khairin aw qadaitain aw ghairi dzalik. Melihat terhadap orang yang sudah meninggal dalam keadaan baik atau buruk itu termasuk ketersingkapan yang Allah berikan, termasuk ilmu mukasyafah, ilmu tingkat tinggi ya mukasyafah ini. Jadi memberikan kabar gembira atau memberikan ular-ular mauidhah, atau kadang juga untuk memberikan kemaslahatan lil mayit, atau juga berita kebaikan, ataupun juga bisa memberikan ini loh dalam keadaan susah berarti belum tertunaikan hutangnya ataupun yang lain. Suma hadiru ya kotakunu fi naumi wa huwal ghalib. Kadang yang namanya melihat ini berada saat kita dalam keadaan tidur, itu yang biasa nih ngoten ngendikan Imam Syafi'i. Terus tinggi terakhir wa akhrajal lalaka'i fi sunnah an Yahya bin Mu'in qala li khufarun ajabu ma ra'ayna min hadil maqabir inni sami'tu min qabril mu'al mu'adzin yu'adzinu wa wa yujibu minal qabri. Imam Al-Lakai juga mengatakan dalam kitab As-Sunnah dari Yahya bin Mu'in bahwasanya ia berkata padaku, seorang penggali kubur, ini sesuatu yang istilahnya mengherankan, yang gawok nih ning basa Jawa niku. Ketika dia mendengar dari suara di adzan di dalam kubur. Jadi karomah niku lek wonten-wonten niku jangan sampean heran kita nyebut ning ngeten niki. Jenengan nek seneng ahli kubur to niki. Nggih to? Nggih, jenengan kan seneng ngoten niku kan harus enek dasare. Mulane ketika jenengan ada suara adzan terus dari kubur itu fa insyaallah leres. Wa akhraja Abu Nuaim fil Khilyatul Auliya, di dalam kitab Khilyatul Auliya tebel tuwa niki. Kula pengen duwe kitab ini sakjane dereng gadah ning Khilyatul Auliya. Gadane Abu Nuaim niki nyritakne napa? Sa'id bin Jubair qala ana wallahi la ilaha illahu. Demi Allah, wallahi tidak ada Tuhan selainnya. Saya adkhaltu Sabit al-Bunani fi lahdi. Saya memasukkan niki tabiin kadosipun nggih Sabit al-Bunani ini orang soleh ini dimasukkan di dalam liang lahatnya. Wa ma'i Humaid at-Tawil. Saat itu saya ditemani oleh namanya Humaid at-Tawil dari Sa'id bin Jubair niku memasukkan ke liang lahatnya Sabit al-Bunani. Falamma sawaina alaihi labana sakotat labinatan. Ketika dia sudah meratakan bata-bata itu, akhirnya ada satu bata sakotot labinatan. Ada satu bata yang terjatuh. Faizan an-nabi yusalli fi qabrihi. Maka saya melihat saat itu sing diturokne wau sinten niku wau namane sinten namine niku wau nggih punika Sabit al-Bunani niku ketika dimasukkan niku ternyata setelah batanya dilihat itu ternyata dia di dalam kubur sedang sholat. Nah ini terus wis tutup neh ngono dhewe muni ngoten wa kana yakul. Saat itu karena setiap malam niki Sabit al-Bunani itu ngendika di dalam Khilyatul Auliya, Allahumma in kunta ataita hadan min khalqika as-sholati fi qabri fa'tiniha. Niki setiap malam tahajudan donga dhewe, ya Allah jika engkau memberikan seorang niku dari makhlukmu bisa sholat di dalam kubur, berikanlah diriku. Akhirnya diijabah Gusti Allah. Jadi orang itu tergantung jaluke ning Gusti Allah. Wa akhraja Tirmidzi wallahu taala a'lam. Al-Fatihah.